Dread it, run from it, destiny arrives all of a sudden. And now it's here, or should I say, I am. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Dongker. Kali ini kita akan membahas tentang Haruta Shigemo. Tapi sebelum itu, bantu dulu channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Episode 12 anime Jujutsu Kaisen sempat menyoroti karakter bernama Haruta Shigemo yang jadi korban pembantaian sepihak oleh Nanami yang marah besar. Pemuda satu ini sendiri diketahui sempat muncul pada momen acara pertandingan sekolah antar Tokyo dan Kyoto. Apa saja fakta menarik dari Haruta Shigemo? Berikut pembahasannya. 1. Punya sifat kekanak-kanakan tapi suka menindas yang lemah. Pada saat pertama kali muncul, Haruta ditampilkan sebagai pemuda yang bertingkah seperti anak kecil dan suka bersenang-senang. Namun di balik tingkahnya tersebut, Haruta memendam sisi gelap di mana ia suka merundung orang yang lebih lemah darinya. Ia kerap menyiksa dan membunuh warga sipil agar bisa menyenangkan hatinya. Hal itu sendiri ia katakan pada Nobara selama insiden Shibuya. Tidak hanya manusia, bahkan kutukan pun juga mau incar jika sedang melemah. Contohnya, Haruta hampir ingin membunuh Hanami yang terluka parah jika Mahito tak buru-buru muncul untuk mencegahnya. 2. Pedang buatan Juzo adalah senjatanya. Dalam setiap pertarungan, Haruta diketahui membawa senjata berupa pedang. Bentuk pedangnya sendiri terbilang aneh karena bagian gagangnya terbuat dari tangan manusia. Hal itu tak mengherankan karena senjata tersebut merupakan salah satu karya Juzo Kamiya, pengguna kutukan yang terobsesi membuat barang dari bagian tubuh manusia. Pedang Haruta sendiri punya kemampuan unik, yaitu bisa bergerak sendiri dan mengejar targetnya bahkan meski sudah berada di luar area pandang si pemilik. Haruta juga diketahui bisa mengetahui posisi korbannya yang dikejar senjatanya tersebut meski berada di jarak yang cukup jauh. 3. Menjadi korban amarah Nanami. Ketika di Shibuya, Haruta sempat membantai para penyihir dan juga warga sipil atas perintah dari Urauma. Ia juga diketahui sempat melukai Ijichi dan Akari. Nah, rupanya hal itu yang membuat Nanami marah besar. Dengan nada mengancam, ia sempat menanyakan soal rekan-rekannya namun Haruta terus menjawab tak tahu. Alhasil, Haruta pun dipukuli dengan brutal oleh Nanami tanpa bisa memberi perlawanan. Untungnya, dia masih selamat karena teknik kutukannya. 4. Punya teknik kutukan miracle. Ada alasan kenapa Haruta masih bisa selamat meski sempat dipukuli oleh Nanami. Rupanya, Haruta menguasai teknik kutukan miracle yang membuatnya bisa memakai keajaiban beberapa kali. Cara kerjanya sendiri adalah teknik ini akan menyimpan sebagian keajaiban kecil dalam hidup Haruta dan menyimpannya dalam bentuk tanda warna ungu di bawah matanya. Nah, setiap nyawa Haruta terancam maka teknik ini akan mengaktifkan efeknya sehingga membuatnya selalu lolos dari kematian. Akan tetapi, teknik cuma bisa dipakai sebanyak jumlah tanda yang tersisa. 5. Penyebab Mahoraga dipanggil. Selain membantai warga dan penyihir Jujutsu, Haruta juga menjadi biang kerok insiden Mahoraga. Yap, pada saat itu, Haruta yang lolos dari amukan Nanami bertemu Megumi dan berhasil melukainya. Gara-gara itu, Megumi mengambil langkah terakhir yaitu memanggil Mahoraga agar Haruta dipaksa ikut melawan Shikigami tersebut. Untungnya, Haruta lagi-lagi lolos dari Mahoraga karena Sukuna muncul saat itu. 6. Tewas gara-gara masuk ke wilayah domain ekspansion milik Sukuna. Setelah lolos dari Nanami dan Mahoraga, akhirnya pelarian Haruta pun terhenti oleh Sukuna. Setelah pertarungan Sukuna dan Mahoraga berakhir, Haruta sempat disuruh pergi oleh Raja Kutukan tersebut. Akan tetapi, Haruta melakukan kesalahan fatal dengan berlari ke arah domain Sukuna sehingga tubuhnya pun terbelah menjadi dua. Alasannya sendiri terbilang ironis, keberuntungan Haruta rupanya telah habis gara-gara dihajar oleh Nanami sebelum bertemu Sukuna. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.